bangga dengan KAI karena menjadi tuan rumah ASEAN tahun ini. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia, di mana high speed train itu pertama kali di ASEAN itu yang pertama. Yes. So kenapa kita harus mendukung ASEAN CEO ini ya, Railway CEO ini dimulai dari Indonesia untuk ASEAN. Wow. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu guys. Driving sustainability with digital innovation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, sahabat KAI Wisata. Kembali lagi di KAI Wisata Podcast. Kali ini kita hari yang spesial bersama Nuna Rista. Deketin dong. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Sahabat wisata. Ya. Selamat siang, sore, malam. Jadi ini kita khusus di hari ini kita ekspor langsung dari Korea. Korea Selatan ya, bukan Korea yang lain. Tentunya hari ini sangat spesial sekali karena kita akan membahas salah satu program yang ada di kereta api Indonesia sendiri. Ini adalah kegiatan yang sangat besar sekali, Rista. Tentunya kita pengen tahu nih, pengen membedah acara apa sih ini, ya kan? Program apa sih ini? Tentunya kita langsung saja kita sambut. Bukan disambit. Inilah dia Mbak Ane dan Mbak Tegi. Halo sahabat Kawisata. Halo sahabat Kawisata. Mbak Ane apa kabar? Baik. Aduh, tampak segar sekali ya. Karena ketemu kamu, Kuy. Oh jelas. Semua tuh kalau ngelihat saya tuh tampak segar. Tegi apa kabar Tegi? Halo Mas Kukuy, baik dong. Baik ya. Harus Oke. baik, iya. Oke, kita semua di situ aja kalau sama Tegi ya. Mau ada yang ditanyain kabar atau apa gitu, Rista? Mbak Ane yang cantik pretty, udah pasti baik ya. Iya. Kalau sebelahnya udah tahu. Udah. Kita kebetulan Skip satu aja. siswa. Oh gitu ya. Satu siswa. Oh, siswa ini ya pendidikan kemarin pendidikan ya. kemarin Pendidikan waktu kemarin. itu. Tapi ngomong-ngomong, terima kasih udah datang di podcast KAI Wisata dengan kesibukannya, di tengah-tengah kesibukannya. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan semua. Woi. Ayo. Bagus. Tadi udah nanya kabar, tentunya kita bisa ngelihat ini sahabat KAI Wisata bahwa kita lihat di sini ada 44 tahun Arseos Conference. Di sini ada logo KAI. Nah, ngomong-ngomong tentang Arseo, apa sih Arseo itu Mbak Ane? Aduh, Arseo, sejenis makanan ring. Oh enggak ya? Bukan, Ibu. bukan. Arseo, ASEAN Railway CEO. ASEAN Railway CEO. Iya, Oke. yang baru terjadi kemarin kan ada namanya World Water Forum ya. Oke. Nah ini forumnya CEO ataupun boardnya perkeretaapian se-ASEAN. Jadi satu penghargaan kita bisa jadi tuan rumah ya. Kita lihat perhelatan-perhelatan ASEAN, dunia itu kan berkali-kali di Indonesia. Betul. So the challenge is bagaimana sebenarnya Arseo ini bisa kita gelar dengan manfaat yang luar biasa buat ASEAN dong. Oke. Ya, itu singkatnya ya, bahwa Arseo ini adalah ASEAN Railway CEO. ASEAN Railway CEO, berarti ini se-Asia Tenggara ya, pokoknya kereta-kereta api di se-Asia Tenggara. Betul banget. Asia Tenggara kan banyak nih, Mbak Ane atau Tegi, nanti siapapun itu yang menjawab silahkan. Negaranya mana aja sih, kan ASEAN banyak ya? ASEAN banyak. Malaysia, Myanmar, Thailand, Laos, Kambodia, Filipina, Vietnam, Indonesia. Oh, ini adalah perusahaan-perusahaan yang punya perusahaan kereta api ya. Betul. Jadi yang di luar operator dan regulator. Operator dan regulator di Asia Tenggara. Yes. Oh, I see. Jadi Arseo itu pertemuan tahunan Karista. Jadi pertemuan tahunan 8 operator kereta api di negara ASEAN. Oh, ini tuh setiap tahun kegiatannya? Ya, setiap tahun. Jadi untuk tuan rumahnya sendiri memang hostnya itu dia selalu sesuai ini ya Bu ya, sesuai gantian berurutan di 8 negara. Gitu. Terus ini pertama gantian kali gini berurutan gimana? Iya, kalau ini gilirannya kan Indonesia. Besok itu kemungkinan Malaysia. Habis Malaysia bisa ganti ke negara lain. Oh. Gitu. Mirip seperti olahraga juga begitu olahraga ya. Betul. Berarti ini di Indonesia pertama kali. Enggak sih, ini kayaknya udah 3 ya. Sebelumnya sebelumnya di Jogja Semarang. Oke. Oke.
Nah, ngomongin tentang negara-negara mana saja tadi kan ada Malaysia, ada Thailand, ada Vietnam dan lain sebagainya, Indonesia juga tentunya. Nah, kita pengen tahu nih apa aja sih nama operator KA di ASEAN ini? Kalau seingat Mbak Ana aja, seingat Tegi aja ya. Malaysia itu ada KTMB. Oh ya, KTMB. Kemarin ada grupnya ke kita. Iya betul. Iya. Itu dari Malaysia. Iya, benchmarking ya ke KAI Wisata itu dari teman-teman di Malaysia. KTMB. KTMB ya? KTMB. Kalau TMB, kalau Thailand itu State Railway Thailand, State SRT. Railway, oke. Myanmar Railway. Royal Railway juga ada ya. Iya, Royal Railway. Kemudian Laos, Lao kalau nggak salah. Lao Railway. Iya, Vietnam VNR gitu. Jadi sama sih kayak Indonesia, kereta api Indonesia. Kereta api Indonesia ada nama negaranya. Iya, gitu Karista. Mbak Tegi atau Mbak Ana nih, ngomong-ngomong tentang perusahaan-perusahaan yang ada kereta ya, operator kereta di Asia Tenggara ini. Teman-teman berdua di sini pernah datang ke sana nggak sih? Pernah jalan-jalan ke sana atau misal ketemu sama pegawai-pegawai sana dan sebagainya tuh ngapain gitu? Kalau di Asia memang iya ya, ASEAN ini KTMB sering ya, karena mereka juga sering benchmark ke kita, sering dekat ketemu juga ya. Dekat. Terus kalau yang di Singapura tentu kita juga ada ya, cuman mereka kan nggak gabung nih karena kereta jarak jauhnya nggak ada, mereka hanya perkotaan gitu. Terus kemarin kita ke Kambodia juga ketemu sama Royal Railway, ya sharing gitu. Nah sebenarnya wadah ini adalah untuk mengembangkan perkeretaapian di ASEAN. Jadi sharing gitu loh. Nyamain persepsi gitu saat itu. Dan saling update gitu loh. Jadi di negara Indonesia kayak waktu tahun 2022 kan Egi jadi ini salah satu delegasi juga dari Kalok waktu RCO di Vietnam. Nah itu jadi semuanya memang saling presentasi tuh Mas Kuku. Jadi dari negara masing-masing saling update, saling sharing waktu COVID penanganannya gimana gitu. Jadi di situ memang wadah pertemuan selain untuk sharing knowledge juga dari regulator juga nanti kita tapi lebih tepatnya memang saling sharing tentang update itu tentang perkeretaapian di negara ASEAN. Gitu berarti sih. Ceritanya ini RCO ini perkumpulan 8 negara Asia Tenggara yang mempunyai perusahaan kereta lah ya. Jarak jauhnya. By the way, tadi belum sempat ditanya nih, si RCO ini tuh kapan sih kegiatannya dan di mana? September ya. September Bu. September tanggal 2 sampai tanggal 5. Jadi sebenarnya ada konsen yang sangat besar di tahun ini di Indonesia karena kita ada high speed. Wush. Harus bangga dong. For the first time in ASEAN itu Indonesia. Jadi kita pilih Bandung karena mereka ingin ada tahu tentang knowledge mengenai implementasi high speed train di Indonesia ya. Kita pilih Jakarta dan Bandung untuk dikunjungi oleh para delegasi. Keren banget sih. Coba dong kita give applause dulu lah. Jadi bayangin ya, orang-orang se-Asia Tenggara beda culture, beda perusahaan, mereka yang punya CEO-nya juga pada datang, pejabat-pejabat tinggi di perusahaan masing-masing pada datang. Kambodia bisa jadi menterinya ya. Kemarin mereka mungkin menterinya bisa datang. Menterinya datang ke Bandung. Ke kita. Jadi memang sebelum acara RCO ini, Karista kita tuh dari KAI kan sudah dibentuk panitia. Nah kebetulan memang Bu Ana beliau Ketua Koordinator Komunikasi dan Media. Nah, Egi masuk ke timnya Bu Ana. Jadi banyak belajar beneran ya sama Ibu Ana itu banyak belajar. Nah, kebetulan dari pembentukan tim, terus kita sebelum acara ada courtesy visit ya Ibu ya. Jadi di courtesy visit itu kita menyampaikan kepada negara-negara peserta, ini loh kita mau mengundang perusahaan Bapak misalnya gitu kan. Terus kita juga present tentang agenda nanti di Indonesia Kak. Jadi mereka juga udah tersampaikan agenda-agendanya misalnya menaiki WUS segala macam dan mereka tuh excited banget ya Bu. Betul deh Kak. Itu berarti visit langsung ke negara mereka. Iya, betul. Keren banget sih. Supaya kita tahu ini sih, kita tahu mereka maunya kita sharing apa nih. Jadi makanya ini kan tidak hanya sekedar reunian yang tiap tahun ya, tetapi ada hal yang bisa kita kerjasamakan, kemudian kita sharing, apalagi
high speed train ini menjadi salah satu konsen di ASEAN, karena ada beberapa negara juga pengen dong bikin high speed train gitu, sehingga kita bisa tahu expert siapa yang akan kita undang untuk sharing nanti. Sebentar, Mbak Ane sama Mbak Tegi itu kan pergi ke sana. Ini kan ada 7 negara di luar Indonesia ya. Kalian itu keliling-keliling 7 negara kayak gitu? Enggak. Di split. Dibagi. Oh alah, dibagi. Negaranya Malaysia, Kambodia. Kamu Gi? Kemarin tuh Thailand sama Myanmar. Gitu. Jadi berapa hari? Kok kita nggak diajak? Sama di camp. sehari di Malaysia, sehari di Kambodia. Oh enggak. Oh alah. Hari-hari Jadi kerja. ada Ya, baik, 4 grup Bu. dibagi Mas Kuku. Jadi ada 4 grup untuk courtesy visit. Udah ada negara-negaranya tuh udah dikasih tugasnya, present segala macamnya, paparan. Kita langsung siap mendatangi negara ASEAN lainnya untuk menyampaikan Arseo. Spill dikit lah ya. Kalian pas datang ke sana kelimpungan untuk bahasanya nggak sih? In English ya. In English. It's possible mereka. Yes, dan sebagainya. possible. Jadi apalagi di Kambodia itu juga kan semuanya bahasa Inggris. Dan aku sangat senang banget karena kita langsung diterima oleh Pak Dubes kita juga di Kambodia. Terus kita diterima langsung sama Wakil Menteri Perhubungan di sana. Keren banget. Makanya dia memastikan apa saja sih sajian acaranya, kegiatannya. Dan mereka juga lagi ngembangin yang namanya perkotaan urban ya, urban transport gitu, sehingga mereka memang pengen excited datang sekali ya pasti. Dan Kak Wista juga IO ya. Iya, IO yang Kak Wisatanya IO. Oh iya, enggak kan ini kita pura-pura ini. Sebenarnya kita pura-pura ini. Iya, jadi kita itu di arrange oleh Kak Wis. Terima kasih loh. Acaranya itu acaranya kita promosi. Kak Wisata. Kita promosiin lah. Makasih. Tapi Kak Kukuis, mungkin nih sahabat Kak Wisata kan bingung ya. Kalau mungkin lihat seragam kita hari ini itu kayak lihat Kak Tegi kok dari KAI Logistik, terus Bu Ane KAI aja doang, kita KAI Wisata. Ini ngapain sih KAI gitu kan? Ini kenapa kok ada beda-beda gitu? Iya memang ini bentuk gitu kolaborasi kita ya. Kolaborasi ya. KAI Group. Yes, KAI Group tuh ya sahabat Kak Wisata. Jadi KAI Group kolaborasi memang buat semakin terdepan. Iya dong. KAI Group ya, keren banget. Yang tadi udah disampaikan sama Mbak Ane sama Mbak Tegi bahwa KAI Wisata ini IO-nya. Jadi kan ini sinergi anak perusahaan ya Bu, masing-masing semua Luar biasa ya. Panitianya pun kan dari KAI Group. Iya. Dari KAI. Tegi juga dari KAI Logistik, ternyata sama-sama koordinator media ya Bu ya. Betul. Dari semua dilibatkan kan ya Bu ya. Dilibatkan KAI ya? Services, KAI Property. Wajib ya berarti Bu Ana ya. Oke. Sepertinya saya banyak yang kenal deh. Iya pasti dong. Kamu juga jadi panitia. Iya. Aduh, saya lupa. Oke, lanjut Bu Ana. Kak Tegi, terus kira-kira nih Bu Ana, keuntungannya apa sih kalau tahun ini KAI menjadi tuan rumah lagi buat Archeo ini? Iya, keuntungannya artinya kita punya satu kebanggaan gitu ya, bahwa Indonesia itu mereka pengen banget banyak belajar dari high speed, kemudian LRT, kemudian kemarin dari KTMB mereka ingin kolaborasi tiketing, saling mempromosikan angkutan kereta di negara masing-masing. Ini kan satu value yang bisa kita ambil ya. Kemudian yang kedua ini menandakan bahwa sebenarnya perkereta apian kalau di ASEAN Indonesia is the number one sih menurut gue. Wow. Iya kan? Jadi ini makanya kita kan dari acara ini komunikasi dan yang lain kita juga diajak bagaimana sebenarnya stakeholder bisa join Pak Menhub, Kementerian BUMN, kita juga semoga bisa menghadirkan Pak Presiden, Amin. Kemenko Marves yang memang mereka-mereka ini sangat berperan penting di dalam pengembangan perkeretaapian 10 tahun terakhir dong gitu. Dan nggak mudah loh menjadi negara yang baru pertama kali untuk high speed train, itu luar biasa. Itu luar biasa banget. Give applause lagi dong sahabat Kak Wisata. Keren. Give applause ya buat Kalian Archeo. adalah perjuangan yang sangat luar biasa. Termasuk kita. Oke, ngomong-ngomong tentang keuntungan tadi KAI ya, udah dijelasin dan lain sebagainya tadi sama Mbak Ane sama Tegi. Di pertanyaan berikutnya kita pengen tahu dong yang ditawarkan oleh KAI kepada delegasi. Jadi datang ke sini tuh kan mereka mungkin nggak cuma-cuma ya, selain ada jalan-jalannya juga ada mungkin ya, explore dan lain sebagainya. Tapi apa sih
yang ditawarkan dari KAI untuk seluruh delegasi yang hadir di sehingga mereka ASEO? bisa excited ya mau ke sini gitu. Yang pasti ya, kita harus membuat mereka juga sebagai customernya kita. Jadi experience semua yang inovasi yang kita lakukan, naik panoramik, naik kereta kawis lagi, kereta kawis dong. Itu kan viral. Yang dine-in. Saya lupa. Kamu mesti pura-pura lupa. Dan beneran ketika mereka melihat presentasi kita ya, terus kita kan bawa miniatur. Keren banget Mereka sih. memang senang banget gitu. Dan itu kan viral juga. Terus compartment. Ya, itu juga akan kita perkenalkan sama dining. Dining on train. Dining on train. Kemudian pasti US ya. US, dan nanti kalau kita lihat waktunya mereka juga mau coba LRT. Gitu. Jadi itu adalah experience yang mereka harus dapatkan ketika kita menjadi host. Memperkenalkan produk kita dong. Tapi di samping itu kita juga memperkenalkan budaya dengan Jawa Barat ya. Termasuk dari cita rasanya juga Kak, kulinernya. Jadi budaya nanti kita ada mengajak semua delegasi ke main angklung. Saugujo ya. Saugujo di Bandung. Terus itu kan juga terkenal ya. Terkenal kan. Terus untuk cita rasanya juga kita menyajikan dari berbagai daerah kayak gitu kan. Berarti untuk makanan tuh ada request khusus nggak? Kalau kira-kira buat nggak ada. Jadi kita yang mereka menyajikan. Berarti kita menyajikan khusus makanan Indonesia buat mereka ya. Bertema gitu loh ya, bertema ya. Oke. Masih lagi. Kan pura-pura ini. Sebenarnya itu kayak harus di-cut ya, pura-pura mulu. Dia sebenarnya pengen ngomong gitu kan. Bram, nggak usah di-cut, Bram. Gua ngomong pura-pura nggak usah di-cut ini. Lanjut tuh. Udah lanjut. Oke, berarti makanannya juga beda-beda ya, Bu. Mengenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia, dan tadi juga keuntungannya semua delegasi itu nanti mau nyobain semua macam-macam kereta di sini ya, Bu ya. Benar. Jadi memang nggak hanya untuk KAI aja ya Bu ya artinya. Nah berarti kan ini kita di Bandung mengenalkan budaya, tarian segala macam, itu kan artinya kita juga satu set lah ya, menghidupkan Bandung sebagai kota yang kita kota penyelenggara gitu kan, gitu sampai ke kuliner, kemudian ada seniman juga, tari-tarian. Iya, jadi memang dari ARSEO ini dampaknya sih banyak ya Kak Arista, nggak cuma untuk kita aja KAI Group, tapi untuk masyarakat juga. Jadi semoga masyarakat yang nonton sahabat kawisata semoga terus mendukung ARSEO ini, dan insya Allah kalian pasti bangga dengan KAI karena menjadi tuan rumah ARSEO tahun ini. Se-Asia Tenggara, Bos. Keren banget. Senggol dong. Itu apa tuh Kak? Saya dulu apa Karista dulu? Kita banyak yang menanya ya. Ini aku penasaran Kak Kokoy. Itu kan tadi kalau jawaban dari Bu Ana sama Kak Tegi kan si tamu-tamu ini nanti bakal cobain tuh semua kereta kita kan ya di Indonesia. Nah itu tuh kalau dipikir-pikir keseluruhan rangkaiannya tuh berapa lama nantinya di Indonesia? Rangkaian acaranya tanggal tuh 5 ya. Tapi kan kita ada grupnya. Ada grup CEO-nya, ada grup teknisnya, ada grup operation, ada grup komersil. Makanya ini sudah dikategorikan lah ya. By the way, selain ngomongin tentang tadi kereta, nyobain kereta dan lain sebagainya lah ya. Tadi nyobain makanan udah, ngenalin budaya juga udah. Nah, kegiatan lainnya apa sih? Selain apa ya? Selain ini? Jalan-jalan. Lumayan kan 2-5 tuh tadi ya Bu Ana. Memperkenalkan itu. Terus yang paling penting kita mendukung yang namanya SDGs ya. Nanam pohon. Oh, ada penanaman pohon juga. Ada penanaman pohon. Jadi kita juga jadi nggak hanya bisnis mulu ya Bu ya. Jadi kita ada sustainnya. Agar seimbang. Rapat-rapat, meeting-meeting gitu ada nggak? Ada. CEO meeting ada. Kemudian tadi ya orang teknik berbicara teknik, orang komersial berbicara komersial. Berarti campur semua dapat dapat. Jadi yang naik kereta nanti mungkin dipilah juga supaya kita yang tanggal 2 sampai tanggal 5 itu dapat semua gitu ya. Supaya setiap fokus-fokusnya itu kan operation fokusnya beda, komersil fokusnya beda. Dulu kita pernah kok jadi pembicara di Jogja ya. Kebetulan saya juga jadi di sana jadi caperon. Caperon ya. Keren banget. Tuh pasti udah tahu. Kan pura-pura.
Oh iya, pura-pura nggak tahu sahabat. Kalau dulu kalau dari kita dari komersil ya, dulu saya di komersil kita sharing tentang customer relationship management. Gimana kita sebenarnya mendengar masukan penumpang and then mengimplementasikan untuk pengembangan inovasi kita gitu. Jadi itu sih dibagi-bagi sih. Apalagi kalau CEO meeting itu kita berharap ada expert yang benar-benar bisa menyamakan persepsi di ASEAN dalam perkembangan. We don't know di IKN itu investor dan yang lain connecting antar negaranya juga ada gitu. Hal-hal seperti itu mungkin akan dibicarakan banyak hal sih di CEO meeting. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan lagi sahabat Kawisata. Tadi kita udah ngebahas tentang perjalanan persiapan RCO lah ya Bu ya. Ini kurang lebih sekitar 1 bulan lagi berarti. Kita udah mulai menghitung waktu ya. Dari mulai teman-teman panitia, siapapun itu yang terlibat di RCO ini. Nah, udah sampai mana sih Bu nih persiapan RCO ini tuh udah sampai mana sih? Iya, artinya kita sudah mulai ada yang daftar ya, baik peserta ataupun di sini ada namanya sponsor. Iya, jadi kita memberi kesempatan juga siapa yang mau mensponsori acara ini gitu ya. Dan kita bekerja sama dengan anak usaha kita KAI Komuter. Itu kita akan membranding satu rangkaian KRL. Itu satu kereta. Satu rangkaian transit. Kita branding itu harapannya itu juga bisa dimaksimalkan untuk sponsor sehingga ini kan value-nya tinggi sekali. Iya, betul. Apa namanya? Kalau kamu ngiklan sendiri di KAI Komuter pasti harganya betul. Berapa itu? Tapi ini kan sponsor ini dia dapat, kita bisa rilis barang di sosial media, kita juga bisa publish di tempat-tempat iklannya kita juga bisa terlibat, bahkan di acara nanti bisa buka booth dan yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya ini juga sudah dalam proses ya, sudah banyak juga yang daftar, kemudian negara-negaranya juga sudah daftar dan kita sudah semakin sering ketemu dengan Kawista nih, KAI Wisata, untuk benar-benar kita melihat mempersiapkan dengan baik, karena kita itu di challenge dari manajemen dari steering komitenya, itu experience-nya benar-benar harus membawa nama baik Indonesia. Betul. Kukui sudah siap belum? Siap dong. Harus siap. Karista sudah siap ya? Siap dong. Semangat dong. Jadi ini sekalian semangat pagi. Calling all for sponsor ya Bu ya. Jadi yang mau mensponsor itu boleh banget. Bisa banget. Bisa. Lewat Kawista bisa, bisa lewat kita juga bisa, di sini ada kontaknya juga ya. Email, kemudian di Instagram kita juga bisa, ada website kita juga. Tapi kira-kira ngomongin sponsor nih Bu Ana, Kak Tegi udah ada kandidat belum sih? Kira-kira nih spill. Iya nggak Kak Kuy? Udah dong. Dari luar negeri ada, dari dalam negeri ada. Kalau media diliputnya luar negeri apa lokal? Lokal dan luar. Lokal dan luar. Berarti nanti berkumpul ya, semua berita masuk di sana ya. Betul. Berarti KAI Wisata dong IO-nya bisa masuk juga dong ya. Bisa dong. Bisa. Keren sih. Jualan terus. By the way, tadi udah ngejelasin tentang persiapan RCO dan lain sebagainya. Nah, giat-giat nih sekarang dari Tegi deh, buat suksesin atau Tegi atau Mbak Ane untuk mensukseskan RCO ini tuh giat-giatnya gimana nih? Strateginya lah. Dipakai sama tim. Pakai strategi 442 kah? Menggunakan formasi diamond kah? Jadi mungkin karena aku kan timnya Ibu ya, timnya Ibu dari media sih, kita pasti menggunakan media partner ya Bu ya, media partner. Jadi berita itu udah tersentral di situ juga Kak. Udah ada media partnernya siapa aja gitu Kak Tegi? Masih seleksi ya. Bu ya. Kemudian yang kedua ya karena kan sekarang sosmed kan, jadi kita juga bergerak di sosmed. Dan kemudian untuk RCO ini juga kan kita sudah digital. Jadi untuk semuanya juga udah by phone. Nanti ada aplikasinya juga. Jadi semua delegasi download aplikasi. Nah dari situ juga kita salah satu strateginya juga di situ mengkampanyekan kepada delegasi bahwa Indonesia juga kan sudah digital artinya kan. Stop ngomongin aplikasi. Aplikasinya dalam bentuk apa?
Udah bisa di-download di semua gadget kita. Bisa. Sudah bisa. Iya, semua. Sudah. Iya. Ada ininya nggak bawa KTG? Contohnya mungkin bisa dilihat. Mau dilihat. Iya nggak? Mana ya? Jadi kan biar sahabat Arseo. Kawisata Iya. juga tahu nih, nanti bisa coba download aplikasinya. Tapi gitu sebenarnya kan. ini aplikasinya sih untuk yang delegasi. Oh, yang sih, delegasi Kak. aja ya. Benar, untuk Oke. delegasi. Kayaknya kemarin masih dalam ini ya proses Masih terus dikembangkan. Terus dikembangkan ya, Tapi sudah pengembangan bisa ya. jadi Udah. dapat info udah bisa sih Oke. untuk para peserta ya. Berarti itu tujuannya untuk delegasi aja dan menginfokan untuk selama kegiatan Arseo nanti oke. gitu ya. Nah, Berarti so far pokoknya intinya rangkuman dari Tegi yang tadi itu dari Mbak Ane itu Iya. pokoknya semua kegiatan ini tuh digitalisasinya ada ya, Bu Digitalisasi ya. banget Sesuai ya. dengan temanya nih. Driving Sustainability with Digital Innovation. Jadi udah nggak ada tuh yang namanya kertas gitu tuh nggak ada. Dan Kamu handphone semua. nanti semua ya di sana Oke. itu benar-benar ramah lingkungan. Wow. Ya nggak Oke. sih? Iya, Ya kan? iya. Share Iya, gitu iya. ya. Jadi nggak akan ada kertas. Iya. Kita upayakan Oke, semua by iya, aplikasi betul. digital karena kita juga memperkenalkan teknologi perkereta apian yang semakin efisien. Oke. Bus, LRT Iya. Oke. gitu ya. Hal-hal seperti itu yang menjadi tema pada saat ini. Makanya kita tanam pohon juga. Kemudian nanti kalau nggak salah ya Ku ya, Iya. semua aksesoris ataupun souvenir yang ada di sana Iya. juga ramah lingkungan Betul, kan? betul, Ya, betul. jadi dari Betul. daur ulang gitu juga, tapi Yes. memang Iya. tetap ada ininya ya, lebih keren juga. Nanti kita spillan kalau udah mau Oke. deket-deket Arseo ya, Yes. nanti Nanti kita di bawa, spill ya, kita di tunjukin. spill ya. Oke, Pil, oke. keren banget Oke. sih. By the way tadi ngomongin tentang sponsorship saya lupa nih. Apa kelewat nih. Nah, kira-kira nih karena mumpung kita lagi podcast nih Mbak Ane atau Tegi, gimana sih caranya atau apakah ada peluang untuk para pengusaha atau para perusahaan Iya. besar di luar sana Oke. untuk mengikuti berkolaborasi lah di Arseo. Yes. Jadi sponsor. Gini, sponsor itu tadi saya sampaikan ya, manfaatnya banyak banget. Oke. Pasti yang namanya investasi marketing itu di mana-mana mahal. Iya. Apalagi salah satunya di stasiun Iya. dan kereta itu dikunjungi 1,2 juta orang. Oke. Ya kan? KRL. Oke. Semua TV dan nanti akan memposting logonya. Oke. Kemudian kita ada tadi rangkaian KRL yang akan kita jalankan 40 kali per hari, bayangin. Wow. Dan itu akan mungkin 1-2 bulan ke depan akan kita jalankan Oke, gitu ya. 1,2 juta ya. Ya orang melihat dong, itu kan Yes. menjadi satu strategik banget gitu. Nah, Oke. kita juga ngundang nih, mereka boleh jadi Speaker. speaker ya, Oke. speaker dengan ada beberapa target yang kita buat gitu ya, sehingga kalau misalkan memang berminat itu bisa menghubungi kami Oke. lewat email ataupun Instagram atau lewat Kawista mungkin ada Ya. nomor telepon. Oke. Iya. Nanti bisa digunakan dan menjadi sponsor di sini akan membuat sejarah sih. Iya. Karena ini itu tadi kenapa kita jadi tuan rumah, karena kita for the first time in ASEAN itu mengimplementasikan high speed. So untuk sponsor ini sangat bagus banget untuk endorse-nya gitu ya. Kemudian acara ini nggak akan mengecewakan. Mereka juga bisa lihat sebagai observer untuk acara-acara ini. Jadi Oke. dengarkan Catat. para pengusaha dan Iya, yang betul. mempunyai perusahaan besar di luar sana. CEO, silahkan bergabung Yes. dan mensponsori Arseo, kegiatan Arseo ini. Iya. Keuntungnya sangat luar biasa sekali. Tadi Mbak Anu udah sampaikan kalau misalkan yang nanti akan terpampang nyata di kereta di KRL ya Bu ya. Di KRL itu sebanyak kurang lebih sekitar 1,2 juta. Iya. Pelanggan dan 2 bulan akan jalan terus itu Luar biasa. Tepuk tangan. TV-nya ada ribuan kan? iya. Iya. Sudah siapkah logo Anda ditonton dengan Nah, 1,2 juta penumpang? Kalau bapak-bapak pengusaha dan perusahaan yang luar biasa silahkan langsung ke IG, website Arseo. atau emailnya Arseo Ya, saja ya. Iya. Oke. Nanti mungkin bisa dikasih kontaknya Kawista juga. Bisa Boleh, ke boleh, Kawisata boleh. juga Boleh, langsung aja komen nanti. Iya, iya. Komen atau ke sosial medianya Yes. Kawisata. Iya. Oke. Di sana kita lengkap banget Bu Ane, KTG. Iya. Jadi Oke. kalau sahabat Kawisata udah gampang Bisa dilihat nanti Iya. buat editor biar Iya, susah nih. bawa, bawa Dia silakan. di bawah sini ya, pokoknya bisa menghubungi Kawisata lah. Isi Bram pasti aduh ini. Nambah-nambahin PR lagi. nih. Dan lanjut. Dan Lanjut, sebenarnya oke. kan kereta api juga kan salah satu transportasi favorit di Indonesia juga Iya. kan Kak. Iya, Jadi udah nggak pasti betul. diragukan lagi kan. Stasiun Gambir misalnya di placement di situ logonya Iya, dilihat iya, sama iya. berapa Kapan lagi? penumpang Iya, gitu iya. kan. Jadi memang Favorit. sangat
lebih worth it malah, sangat-sangat worth it. Jadi pokoknya yang jadi sponsor di sini akan dipampang di semua yang dilalui sama delegasi berarti ya. Stasiun kereta cepat dan sebagainya, apapun itu lokasi. Oke, tepuk tangan buat Mbak Ana dan Tegi. Terakhir dari saya mungkin dan Nuna Rista. Dari Mbak Ana dulu deh. Yes. Kesimpulan atau apa ya? Kayak mau ngasih tahu ke teman-teman untuk Arseo tuh kenapa sih lu harus tahu banget ini Arseo? Kenapa? Dari Mbak Ana dulu. Kita harus mencatat sejarah diri kita sendiri. Salah satunya kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia, di mana high speed train itu pertama kali di ASEAN itu yang pertama. So kenapa kita harus mendukung ASEAN CEO ini ya, Railway CEO ini? Ini adalah sebagai wujud bagaimana kita bisa mengembangkan perkereta apian ke depan. Bayangin setiap orang yang menggunakan kereta api adalah orang yang menyelamatkan masa depan kita, karena itu akan mengurangi polusi dan yang lain. Sehingga drivingnya itu di sini kan jelas ya, driving sustainability with digital innovation dimulai dari Indonesia untuk ASEAN. Wow. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu guys. Bram, gua nggak mau tahu nanti quotes Mbak Ana tadi dicantumin juga. Yes. Keren itu tuh. Keren banget tuh. Oke. Dari Tegi. Oke. Kenapa sih? Jadi mungkin lebih ke sisi milenialnya ya. Jadi sebenarnya Arseo itu mulai dari tahun 2022 Bu, KAI itu sudah membuka peluang bagi milenial KAI Group untuk berpartisipasi langsung di Arseo. Nah, sejak 2022, 2003 dan 2024 ini kita, aku lebih ngajak ke Insan KAI ya. Mari Insan KAI kita sama-sama mensukseskan acara ini, karena saatnya Insan KAI menunjukkan pada dunia, inilah KAI Group, kita harus bangga sama KAI Group. Hidup Tegi. Oke. Terima kasih Mbak Tegi, terima kasih Mbak Ana, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Nuna. Itulah dia obrolan singkat bersama Mbak Ana dan Mbak Tegi. Luar biasa sekali. Luar biasa tadi. Ya. Jangan lupa kita mendukung dari Insan KAI itu, mendukung untuk demi keberlangsungan yang sebenarnya ya. Kita mau pakai bahasa Thailand nggak jadi. Longlai gitu ya. Saya thank you Kap Kun Kap. Oke, terima kasih buat kru yang bertugas. Terima kasih buat Karista yang telah menemaniku di sore ini. Terima kasih teman-teman, terima kasih KAI Group, terima kasih sahabat KAI Wisata. Akhir kata saya Kiki dan rekan saya Rista. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosmed Arseo. Jangan lupa follow. Sampai ketemu lagi. Dadah. Driving sustainability with digital innovation.